Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang untuk rekan-rekan mahasiswa dimanapun Anda berada. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang di ruang belajar untuk mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Pada sesi kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan di subtopik untuk mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Subtopik kali ini adalah membahas terkait dengan di konsep dasar dari sebuah sistem informasi akuntansi dan pengembangannya. Ya, maka dari itu, agenda kita pada sesi kali ini yaitu terkait dengan di definisi sistem. Apa sih sebenarnya sistem? Kemudian unsur yang membentuk sistem informasi akuntansi. Dan yang ketiga adalah peran penting dari sistem informasi akuntansi. Dan yang keempat adalah kedudukan dari sistem informasi akuntansi. Ya. Untuk yang pertama, terkait dengan di definisi sistem. Ya, tentang definisi sistem. Apa sih sebenarnya sistem itu? Jadi saya ibaratkan, jadi sebuah sistem itu di dalam, kalau misalnya kita ibaratkan pada tubuh kita, jadi sistem di dalam tubuh itu ada yang namanya beberapa gambaran dari sistem. Jadi kalau dalam tubuh kita, manusia itu memiliki yang namanya sistem pernapasan misalnya. Jadi sistem pernapasan itu dikatakan sistem. Jadi sistem pernapasan itu terdiri dari ada rongga hidung, ya, kemudian ada rongga mulut, ada faring, ya, ada laring, ya, ada trakea, ada paru-paru, ada bronkiolus, ya, kemudian ada diafragma, ya, dan seterusnya. Itu dinamakan sistem. Jadi apa saja yang ada di dalam membentuk sebuah kegiatan aktivitas, ya, yang bagian-bagiannya itu ada di situ, itu dinamakan sistem. Lalu apa sih sebenarnya definisi dari sistem itu? Kalau kita misalnya melihat gambaran dari sebuah sistem itu, kalau dari kita adalah sebuah sistem pernapasan yang terdiri dari berbagai macam, ya, jaringan. Maka dapat disimpulkan bahwa sistem itu merupakan sekelompok unsur yang erat berhubungan satu dengan lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Ya, sekelompok unsur, ya, saling berhubungan, berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Di awal saya gambarkan, di situ ada sistem pernapasan. Ya, itu kan ada unsur dari mulai faring, hidung, trakea, bronkus, bronkiolus. Itu berhubungan erat. Ya, dilihat dari apa? Itu dalam satu kesatuan. Dan memiliki fungsi yang bersama-sama. Jadi manusia untuk bernapas itu tidak lepas dari yang namanya hidung, ya, dan mulut. Kemudian tidak lepas dari dengan trakea, tidak lepas dari paru-paru. Untuk mencapai tujuan tertentu, kalau saya gambarkan di awal di sistem pernapasan, apa sih tujuannya untuk pernapasan itu? Adalah memasukkan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Itu tujuan tertentunya yang bersama-sama. Begitupun juga untuk di sistem. Jadi itu dalam sistem. Ya. Jadi dari pengertian tersebut ada 4 pilar dari pengertian sistem. Yang pertama, setiap sistem terdiri dari unsur. Ya, ada beberapa bagian, ada unsurnya. Ya. Unsur yang membentuk sebuah sistem, unsur tersebut itu merupakan bagian terpadu sistem yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga, unsur sistem tersebut bekerja sama untuk mencapai tujuan. Dan yang keempat adalah suatu sistem merupakan bagian dari sistem yang lain.
Itu adalah di 4 pilar dari pengertian sistem. Ini yang perlu Anda pegang. Jadi yang namanya sistem itu ya terdiri dari unsur-unsur ya. Jadi dari unsur tersebut membentuk bagian yang terpadu, kemudian bekerja sama untuk mencapai tujuan dan merupakan bagian dari sistem yang lain. Itu adalah di sistem. Ya. Untuk apa sih sebuah sistem itu diciptakan? Ya. Jadi sebenarnya setiap sistem itu dibuat adalah untuk menangani sesuatu yang berulang kali atau yang secara rutin terjadi. Ya. Jadi kegiatannya itu sama. Nah, makanya diciptakan oleh sistem. Ya, sistem. Jadi sesuatu yang berulang-ulang. Nah, jadi yang berulang kali atau yang secara rutin terjadi, nah itu diciptakan sebuah sistem. Agar apa? Agar sesuai. Jadi misalnya hari ini kita menangani apa, ya besok dapat kasus yang sama, ya juga tanganinya juga sama. Jadi itu sebuah sistem diciptakan untuk menangani sesuatu yang berulang kali atau yang secara rutin terjadi. Mungkin Anda bisa amati di lingkungan sekitar Anda. Ya. Sekitar Anda baik di lingkungan pekerjaan ataupun aktivitas kegiatan Anda sehari-hari. Itu sebuah sistem. Nah, sistem akuntansi. Ya, sistem akuntansi itu kalau sistem adalah kumpulan dari komponen yang bekerja bersama-sama berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya. Dan data itu sendiri adalah sekumpulan fakta yang mewakili suatu peristiwa atau kejadian. Nah, itu definisi kalau kita misalnya pisah-pisah. Ya, pisah-pisah. Jadi sistem itu sendiri, informasi itu sendiri, data itu sendiri. Kalau kita pisah-pisah. Maka dari itu, ya, sistem informasi akuntansi ya, itu merupakan organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. Kenapa sih dalam akuntansi ini dikatakan sebuah sistem? Karena bisa menjadi kalau ini dilihat dari unsur dari sebuah sistem itu kegiatannya juga berulang-ulang. Contohnya apa? Misalnya manajemen minta laporan keuangan, nah itu kan berulang. Setiap bulan, setiap hari, setiap minggu, setiap tahun, kan itu. Itu organisasi formulir. Atau misalnya kita melaksanakan kegiatan penjualan, mencatat penjualan itu kan setiap hari. Kalau perusahaan kita dagang, ya. Setiap hari menjual, kemudian ada membeli, ya. Kemudian dan seterusnya. Itu kaitannya di sistem akuntansi. Ya. Maka dari gambaran atau definisi dari sistem informasi akuntansi tersebut, ya, maka unsur suatu sistem akuntansi pokok, ya, itu adalah formulir. Jadi dalam sebuah sistem itu dibutuhkan sebuah formulir, kemudian catatan yang terdiri dari jurnal, buku besar, buku pembantu, serta laporan. Nah, itu di sistem akuntansi. Jadi ada formulirnya, ada catatannya yang terdiri dari jurnal, kemudian ada buku besarnya dan buku pembantu serta laporan. Nah, itu di sistem informasi akuntansi. Jadi lalu formulir itu apa? Formulir itu merupakan dokumen yang digunakan untuk merekam terjadinya aktivitas transaksi. Sedangkan jurnal itu sendiri merupakan catatan, karena formulir kalau masih kosong itu formulir. Kemudian diisi. Ya. Jadi merupakan catatan akuntansi pertama yang digunakan untuk mencatat, mengklasifikasikan dan meringkas data keuangan dan data lainnya. Itu di sistem akuntansi. Buku besar itu sendiri adalah terdiri dari rekening-rekening yang digunakan untuk meringkas data keuangan yang dicatat sebelumnya dalam sebuah jurnal.
Kan itu. Sedangkan buku pembantu itu sendiri terdiri dari rekening-rekening pembantu yang merinci data keuangan yang tercantum dalam rekening tertentu dalam buku besar. Yang terakhir di laporan. Laporan itu sendiri merupakan hasil akhir proses akuntansi yang berisi informasi yang merupakan keluaran dari sistem akuntansi. Itu di sistem akuntansi. Apa perbedaan sistem dan prosedur? Ya. Kalau sistem itu suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan. Itu di sistem. Sedangkan prosedur itu suatu urutan kegiatan klerikal. Kegiatan yang berulang-ulang biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. Itu untuk perbedaan. Jadi, kalau sistem itu suatu jaringan prosedur, kalau prosedur itu suatu urutan kegiatan. Nah, itu perbedaan dari sistem dan akuntansi. Ya. Jadi, dari definisi tersebut, ya, dapat disimpulkan bahwa suatu sistem terdiri dari jaringan prosedur, sedangkan prosedur merupakan urutan kegiatan klerikal untuk mencatat informasi dalam formulir, jurnal dan buku besar, menulis, ya, menggandakan, menghitung, memberi kode, mendaftar, memilih, memindahkan dan membandingkan. Ya, ini kaitannya di definisi, ya. Dari definisi itu, ya, dapat disimpulkan itu perbedaannya antara sistem dan, ya, prosedur. Ya, jadi kalau suatu sistem terdiri dari jaringan prosedur, sedangkan prosedur merupakan urutan kegiatan klerikal, ya, untuk mencatat informasi itu dalam sebuah formulir. Jadi prosedur itu untuk mendukung sebuah sistem, ya, itu. Jadi sistem informasi akuntansi, ya, dapat didefinisikan juga suatu struktur terpadu berupa sumber fisik, komponen lainnya untuk mengubah data menjadi informasi akuntansi dengan tujuan memberikan informasi yang berguna bagi berbagai pemakai. Ya. Mengapa perlu mempelajari sistem informasi akuntansi? Ya. Dalam Statement of Financial Accounting Concept nomor 2 atau dalam FASB mendefinisikan akuntansi itu sebagai sebuah sistem informasi. Nah, di dalam standar akuntansi keuangan tersebut juga disebutkan bahwa tujuan utama akuntansi adalah untuk menyediakan informasi yang berguna bagi para pengambil keputusan. Menyediakan, ya, informasi yang berguna bagi para pengambil keputusan. Nah, itu di dalam standar akuntansi kaitannya di penyediaan tujuan utama dari akuntansi. Jadi oleh sebab itu, bukanlah hal yang mengherankan apabila Komisi Perubahan Pendidikan Akuntansi Accounting Education Change Commission merekomendasikan bahwa sebuah kurikulum akuntansi harus menekankan bahwa akuntansi adalah sebuah proses identifikasi, pengembangan, pengukuran, dan komunikasi informasi. Jadi komisi tersebut menyarankan agar kurikulum akuntansi harus dirancang untuk memberi para mahasiswa sebuah pemahaman yang kuat atas 3 konsep dasar. Yang pertama adalah pemakai informasi di dalam pengambilan keputusan. Yang kedua adalah sifat perancangan, pemakaian, dan implementasi sistem informasi akuntansi. Dan yang ketiga adalah pelaporan informasi akuntansi. Ini kita mempelajari dari sistem informasi akuntansi. Pemahaman cara sistem akuntansi bekerja itu bagaimana mengumpulkan data tentang aktivitas dan transaksi suatu organisasi. Bagaimana mengubah data tersebut menjadi informasi yang dapat digunakan oleh manajemen untuk menjalankan organisasi mereka. Dan bagaimana memastikan ketersediaan, keandalan, keakuratan informasi tersebut. Ini mempelajari SIA. Ya. Jadi bagaimana SIA dapat menambah nilai bagi organisasi? Jadi SIA dapat menambah nilai bagi organisasi dengan cara memberikan informasi yang akurat
dan tepat waktu. Agar apa? Kelima aktivitas utama rantai nilai dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan efisien. Ini mengapa SIA dapat menambah nilai bagi organisasi. Karena apa? Dapat memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu. Agar apa? Kelima rantai aktivitas dalam akuntansi itu dapat dilaksanakan lebih efektif dan efisien. Jadi SIA dapat menambah nilai bagi organisasi itu dengan cara apa? Memperbaiki kualitas, mengurangi biaya untuk menghasilkan produk atau jasa, memperbaiki efisiensi, memperbaiki pengambilan keputusan, dan berbagi pengetahuan. Jadi sistem informasi akuntansi yang dirancang dengan baik juga dapat membantu meningkatkan laba organisasi dengan memperbaiki efisiensi dan efektivitas rantai dari persediaannya. Jadi itu adalah kaitannya di menambah bagaimana SIA dapat menambah nilai bagi organisasi. Demikian, jadi penjelasan singkat terkait dengan di konsep dasar dari sistem informasi akuntansi. Untuk selanjutnya, silakan Anda baca materi yang terkait dengan di konsep dasar sistem informasi akuntansi dan pengembangannya di dalam referensi dalam materi selanjutnya dan referensi yang mendukung. Saya cukupkan dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.